Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, apakah di sini sudah masuk semuanya? Jika sudah, siapkanlah buku dan penanya. Kita akan mulai belajar. Baik, nah pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf manusia. Nah, siapa di sini yang sudah pernah baca atau sudah tahu nih, sudah buka bukunya mengenai sistem saraf manusia? Belum ya? Jadi akan Ibu jelaskan. Sistem saraf ini adalah sistem koordinasi yang bertugas untuk mengendalikan seluruh aktivitas tubuh dengan cara menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf. Misalnya pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem koordinasi ini atau komponen sistem saraf ini terdiri dari sel saraf atau neuron, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Nah, kemudian itu ada bagian-bagian dari sel saraf. Nah, Ibu di sini sudah menyiapkan media pembelajaran dari struktur sel saraf itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita akan bahas mengenai badan sel. Yang mana badan sel? Ya, yang berwarna pink ini merupakan badan sel. Apa itu badan sel? Badan sel merupakan pengendali seluruh aktivitas neuron yang mana fungsinya untuk menerima rangsang dari dendrit ke akson. Nah, bagian-bagian badan sel ini terdapat ada sitoplasma, ada nukleus, ada organel sel seperti mitokondria, badan Golgi, dan neurofibril. Nah, tadi Ibu menyebutkan di dalam badan sel ini ada nukleus. Nah, nukleus itu yang mana? Nukleus itu yang ini, yang berwarna kuning. Nah, nukleus ini adalah inti sel yang merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Yang mana fungsi dari nukleus ini sendiri yaitu untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Nah, bagian struktur selanjutnya yaitu adalah dendrit. Yang mana dendrit? Ini bisa kalian lihat anak-anak. Dendrit itu yang berwarna biru ini. Ini merupakan dendrit. Ada yang tahu dendrit itu apa? Sudah dibaca belum bukunya? Jika ada yang sudah membaca pasti sudah tahu dendrit itu apa. Dendrit itu merupakan juluran sitoplasma yang paling pendek. Nah, dendrit ini merupakan bagian dari neuron yang ukurannya pendek dan bercabang-cabang. Dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel saraf, yaitu ada akson. Bisa kalian lihat, ini akson. Nah, akson ini merupakan juluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi untuk menghantarkan saraf. Nah, panjang akson ini sekitar 1 mm sampai 1 meter. Nah, perlu kalian ingat anak-anak bahwa ujung awal akson ini disebut akson hilok, dan sedangkan ujung akhir akson itu disebut dengan akson terminal. Nah, yang selanjutnya itu ada bagian yang disebut sel Schwann, yang mana sel Schwann ini merupakan penunjang sel saraf yang berupa lemak yang berfungsi untuk menghasilkan selubung myelin. Nah, kalau selubung myelin itu bagian ini merupakan bagian sel saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Nah, untuk yang selanjutnya di sini itu ada nodus Ranvier. Ingat ya, nodus. Ini nodus. Ini yang berwarna ungu ini adalah nodus Ranvier. Nodus, bukan modus ya. Nah, nodus ini berperan penting dalam mempercepat hantaran rangsangan. Selanjutnya itu bagian terakhir dari sel saraf adalah sinapsis, yang mana sinapsis ini merupakan penghubung antara neuron. Ini sinapsis yang berwarna merah ini sinapsis, yang merupakan penghubung antara neuron satu dengan neuron yang lainnya. Nah, artinya sinapsis ini merupakan titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lain. Nah, pada celah sinapsis ini terkandung suatu substansi kimia yang disebut dengan
neurotransmitter, yang mana neurotransmitter ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu ada asetilkolin, yang kedua itu ada epinefrin, yang ketiga itu ada norepinefrin, yang keempat itu ada dopamin, ada serotonin, dan asam gamma amino gitu. Untuk neuron ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan bentuknya. Untuk berdasarkan fungsinya, saraf ini dibagi menjadi saraf sensorik atau aferen dan interneuron. Ada yang tahu saraf sensorik aferen ini apa? Ya, saraf sensorik ini adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju saraf pusat atau yaitu pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, lalu apa bedanya ya dengan interneuron? Bedanya yaitu interneuron ini merupakan saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang, yang mana fungsinya untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lain. Interneuron ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada saraf konektor, yang merupakan penghubung antar sel saraf sejenis. Yang kedua itu ada saraf adjustor, yang merupakan penghubung saraf sensorik dengan saraf motorik. Yang ketiga itu ada saraf motorik atau eferen, yang merupakan suatu saraf yang berfungsi untuk mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau organ motor seperti otot atau kelenjar. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya, sel saraf ini dibagi menjadi saraf multipolar, saraf bipolar, dan saraf unipolar. Saraf multipolar ini memiliki 1 akson dan 2 dendrit, tetapi bisa juga lebih. Contohnya, ada di saraf motorik pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan saraf bipolar memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson. Misalnya, pada reseptor telinga, mata, dan hidung. Nah, sementara saraf unipolar sendiri merupakan neuron bipolar yang hanya memiliki 1 juluran dari badan sel. Hal ini dikarenakan akson dan dendritnya mengalami fusi. Contoh dari saraf unipolar ini adalah neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai sistem saraf dan struktur sistem dari sel saraf itu sendiri. Nah, terus ada kata rangsang atau impuls nih yang tadi Ibu jelaskan. Nah, di antara kalian ada yang tahu tidak sebenarnya apa yang dimaksud dengan rangsang atau impuls itu sendiri? Ya, jadi rangsang atau impuls ini merupakan pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar yang kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalar ke serabut saraf. Contoh dari impuls ini seperti perubahan suhu, tekanan, bau, aroma, suara, benda, dan berbagai rasa seperti rasa asin, manis, asam, dan pahit. Impuls ini sendiri diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor, kemudian dapat menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian, ada yang tahu tidak bagaimana sistem saraf ini dapat bekerja untuk mengendalikan gerak sadar dan refleks untuk melindungi organ tubuh? Ada yang tahu tidak? Nah, sebelum itu akan Ibu jelaskan terlebih dahulu nih. Gerakan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar ini sendiri adalah gerak yang terjadi akibat disengaja atau disadari. Contohnya, seperti gerakan kita memegang buku, memegang pena, atau saat kita belajar dan ketika mengambil sesuatu barang atau suatu pena ini, pensil misalkan seperti itu. Nah, sementara gerak refleks sendiri adalah gerak yang tidak disengaja atau gerak yang tidak disadari. Nah, misalnya itu pada perjalanan gerak refleks ini berlangsung cepat dan melewati jalur pendek dan tidak melewati otak. Tetapi gerak refleks ini melewati sumsum tulang belakang. Contohnya seperti terangkatnya kaki saat menginjak paku. Kan sakit tuh, jadi kita tuh refleks. Jadi kaki kita refleks untuk terangkat. Dan seperti menutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan gerakan tangan saat memegang pundak adik. Sampai sini ada pertanyaan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apa itu otak? Apa fungsi dari sumsum tulang belakang? Struktur dari sel saraf? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjut ya. Selanjutnya itu
Ibu akan jelaskan mengenai sistem saraf tepi. Nah, coba dibuka lagi bukunya, dibaca-baca. Itu di halaman 12 ada penjelasan mengenai sistem saraf tepi. Baik, ada yang ingin membacakan apa itu sistem saraf tepi? Ya, sistem saraf tepi ini terdiri dari pasangan saraf kranial, otak, dan spinal atau sumsum tulang belakang, yang mana terdiri dari sistem saraf sadar, somatik, dan tak sadar, otonom. Nah, sistem saraf sadar ini ya terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Nah, susunan sistem sarafnya bisa kalian lihat di buku ya. Di situ ada 12 pasang saraf kranial, 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Nah, dan 31 pasangnya itu merupakan saraf spinal. Nah, yang selanjutnya, ini sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar ini dibagi menjadi berapa? Ya, menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis ini bersumber dari segmen toraks dan lumbar sumsum tulang belakang. Sistem saraf ini berperan untuk mendukung peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan terbukanya saluran pernapasan. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem saraf parasimpatis, yang mana sistem ini bersumber dari areal kranial dan sakrum. Nah, yang bekerja dalam keadaan tenang. Artinya nih, sistem saraf ini, sistem kerjanya itu berkebalikan dengan sistem saraf simpatis. Kemudian, di sini ada yang tahu bagaimana perbedaan dari contoh tadi, efek saraf simpatis dan efek saraf parasimpatis pada organ atau jaringan tubuh kita? Ada yang tahu? Baik, Ibu kasih contoh salah satunya ya, yaitu seperti pada iris mata atau pupil mata kita. Nah, untuk efek saraf simpatisnya sendiri itu fungsinya untuk memperlebar pupil. Nah, sementara untuk efek saraf parasimpatis itu kebalikannya, yaitu untuk memperkecil pupil. Jadi tahu ya letak bedanya di mana. Kalau efek saraf simpatis itu untuk memperlebar pupil. Nah, sementara parasimpatis itu memperkecil pupil. Nah, contoh yang kedua nih, Ibu kasih contoh lagi satu. Contohnya itu pada organ jantung, seperti efeknya dari saraf simpatis ini untuk mempercepat denyut jantung. Nah, kalau efek saraf parasimpatis, ada yang tahu? Ya, kebalikannya, untuk memperlambat denyut jantung. Dari penjelasan Ibu tadi, kalian sudah mulai paham ya mengenai sistem saraf ini. Nah, untuk tugasnya, Ibu minta kalian hafalkan lagi mengenai ini, struktur sel saraf atau neuron ini. Nah, minggu depan bakal Ibu tanya lagi mengenai perbedaan maupun pengertiannya dari struktur saraf ini. Ini sudah Ibu jelaskan tadi. Dan yang terakhir tadi sudah Ibu kasih contoh ya mengenai cara kerja sistem saraf simpatis dan parasimpatis pada tubuh manusia. Tadi kan sudah Ibu jelaskan dua, yaitu seperti pada organ iris atau pupil mata. Nah, sama jantung. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tuh bagaimana perbedaan dari efeknya, dari efek cara kerja saraf simpatis dan parasimpatis tadi. Nah, Ibu minta kalian bukalah lembar kertas kalian atau buku kalian buat tabel kerja perbedaan dari cara kerja sistem saraf simpatis dan parasimpatis pada tubuh manusia. Itu kan banyak tuh, ada misalnya cara kerja dari otot antar tulang rusuk itu bagaimana bedanya dari efek saraf simpatisnya sama efek saraf parasimpatisnya itu apa bedanya. Nah, itu ada lagi tadi sudah disebutkan, ada jantung tuh, ada lagi pembuluh darah, saluran pencernaan. Nah, itu dibuat tabel tuh perbedaan cara kerja saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, mungkin itu aja tugasnya dari Ibu untuk hari ini. Oke,
Ibu cukupkan untuk hari ini, dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar mengenai sistem indera manusia. Nah, jadi sebelum kita mempelajari tentang sistem indera untuk minggu depan, ingatkan Ibu untuk tugasnya tadi akan kita bahas terlebih dahulu, baru kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu mengenai sistem indera manusia. Oke, mungkin itu saja untuk pelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan ini. Ibu tutup. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai sistem indera manusia. Itu dibaca-baca bukunya halaman 18 itu mengenai sistem indera manusia, akan Ibu tanya. Terus tugasnya tadi jangan lupa untuk diingetin lagi struktur dari sistem saraf itu tadi ada apa aja, akan Ibu tanya minggu depan. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya.